Kembali di seri belajar pemrograman web modul 2 PHP. Di video tutorial ke-11 ini kita akan membahas mengenai kelas. Kelas merupakan sebuah template yang mewakili entitas dunia nyata dan mendefinisikan properti dan metode dari entitas tersebut. Di dalam kelas sendiri ada istilah properti dan method. Properti merupakan data yang ada dalam kelas, sedangkan method merupakan fungsi yang melakukan tindakan spesifik. Pada tutorial sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai fungsi atau membuat fungsi pada pemrograman PHP. Oke, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana membuat kelas pada pemrograman PHP. Kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya, kemudian New Window, kemudian Open Folder. Selanjutnya kita buka folder kerja kita di SAM, kemudian htdocs, latihan PHP. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya, untuk membuat kelas, saya membuat file baru. Di sini, misalnya class.php. Oke, selanjutnya kita buat tag PHP. Di sini tag PHP, kemudian penutup dari PHP. Untuk membuat kelas, kita bisa menggunakan kode kelas. Kemudian nama kelasnya. Di sini saya contohkan misalnya mobil, nama kelasnya, yang mendefinisikan properti dari mobil nantinya. Setelah nama kelas, kemudian dilanjutkan dengan kurung kuri kurawal. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan properti. Properti dalam kelas ada istilahnya adalah privat dan public. Kalau privat, berarti properties tersebut hanya bisa digunakan di dalam kelas. Sedangkan kalau public, nanti dia bisa digunakan di luar kelas tersebut. Saya contohkan di sini public. Kemudian apa saja properti yang ada pada mobil. Biasanya misalnya jenis, kemudian properties berikutnya adalah warna. Selanjutnya misalnya adalah transmisinya. Kita buat 3 properties terlebih dahulu, yaitu jenis, warna, dan transmisi. Setelah membuat properties, berikutnya kita bisa membuat method. Method bisa digunakan untuk mengisi nilai properti, misalnya jenis, warna, atau transmisi. Ini kan belum ada nilainya, baru dideklarasikan. Kita bisa isi nilainya dengan menggunakan method. Caranya public, kemudian function, kemudian nama dari fungsinya. Yang pertama adalah jenis. Kemudian di sini misalnya jenis. Ini tidak harus jenis ya, bisa misalnya di sini JNS gitu, kita singkat. Kemudian di sini kurung kurawal. Baru kita di sini this jenis. Kemudian sama dengan JNS. Nah, seperti ini kira-kira untuk mengisi properties dari jenis yang di atas. Di sini mengapa menggunakan this? Jadi, this di sini menggambarkan bahwa variabel yang diisi ada pada ruang lingkup dari kelas ini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan this seperti ini, maka jenis ini tidak bisa dipanggil di fungsi lain dan tidak mengisi nilai yang di atasnya. Jadi untuk mengisi nilai yang di atas ini kita gunakan di sini adalah this, kemudian tanda panah, kemudian baru jenisnya. Oke. Yang selanjutnya kita mengisi
variabel dari warna. Misalnya public, kemudian function, kemudian warna, kemudian di sini warna, sama dengan yang di atas, di sini this, kemudian jenis, kemudian warna, sama dengan WRN. Yang ketiga, di sini saya ganti saja ya menjadi merek misalnya. Oke. Kemudian di sini public function merek. Oke, SMRK. Di sini merek tidak harus sama dengan properties di sini. Ini bisa menggunakan nama yang lainnya. Tapi untuk mempermudah kita bisa menyamakan. Oke, kita lanjut di sini kurung kurawal, kemudian this merek sama dengan dolar MRK gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan properties dari mobilnya. Misalnya di sini public, kemudian function, kemudian print, saya contohkan misalnya print, kemudian seperti ini. Di sini tidak perlu ada data yang dikirim. Kemudian di sini saya echo warna, jenis, misalnya jenis. Di sini kita this. Oke, jenis. Gitu ya. Kemudian saya BR sini biar turun. Kemudian warna titik 2, kemudian titik sama this warna, kemudian saya BR lagi, kemudian merek titik 2 titik think this, di sini merek. Oke, kita sudah selesai membuat kelas sederhana untuk mendefinisikan properti dari mobil. Sekarang, bagaimana cara memanggilnya? Kita akan coba panggil kelas mobil ya di sini. Yang pertama adalah misalnya mobil 1. New, kemudian nama kelasnya mobil. Selanjutnya kita isi properties dari mobil 1. Yang pertama ada mobil 1. Panah, kemudian jenis, kemudian sama dengan misalnya apa? Misalnya SUV gitu ya, SUV. Kemudian mobil lagi, mobil 1. Mobil 1 kita isi warnanya. Warna sama dengan merah. Kemudian berikutnya adalah mobil 1, mereknya misalnya Innova. Oke, setelah kita set, maka kita bisa menampilkan dari mobil. Di sini misalnya mobil 1, kita panggil print. Nah, seperti ini kira-kira caranya. Oke, kita akan coba jalankan di web browser. Kita buka dulu SAMPP-nya. Di D ya, saya di D, SAMPP, kemudian SAMPP control. Apache-nya kita start. Oke, kalau sudah kita akses di web browser localhost.
localhost, kemudian latihan PHP, kemudian kelas tadi ya, nama filenya kelas PHP. Oke, ini dia jenis SUV, warna merah, merek Innova. Kemudian misalnya ada mobil kedua gitu ya, ada mobil yang lainnya, kita bisa sama seperti tadi. Ini saya copy dulu ya, saya copy sini. Misalnya mobil 2, dimulai dari sini 2. Kemudian di sini saya ganti ya 2, masih SUV misalnya di sini 2 hitam misalnya, kemudian mobil 2-nya Avanza gitu ya, Avanza. Nah, di sini mobil 2 print. Oke, di sini saya Eko dulu ya, Eko mobil 1. Ini saya copy, kemudian di sini mobil 2. Di sini saya H1 saja ya, H1. H1. Oke, di sini H1. Sini H1. Selanjutnya kita akses web browsernya, saya reload. Nah, ini dia jadinya mobil 1, jenisnya SUV, merah, Innova, mobil 2, SUV, hitam, Avanza. Nah, mudahnya kalau misalnya kita ingin mengubah susunan ini, misalnya warna terlebih dahulu, maka kita tidak perlu mengubah semua kode yang di sini. Kita cukup mengubah yang di sini, di kelasnya ini. Di sini misalnya saya copy, saya cut, kemudian saya pindahkan di sini. Ketika saya akses ini, nah maka secara otomatis dia akan berubah semuanya. Oke, ini cara membuat kelas di PHP. Saya rasa cukup dan terima kasih.